Jokowi sebagai sosok tokoh yang sangat candu sekali dengan media gitu ya, diberi makan, egonya dipuaskan gitu, dan terlihat bahwa presiden menghadap kepada wakil presiden dan bapaknya dan ibunya wakil presiden. Terlihat sekali Presiden Prabowo seperti menunduk atau taat. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi rame sekali foto Presiden Prabowo dengan beberapa orang menterinya yang menghadap Jokowi sekeluarga. Sebenarnya ini foto biasa aja gitu. Presiden Prabowo menghadap kepada Pak Jokowi, kepada orang yang sudah berjasa memenangkan dia di Pilpres 2024 itu ya wajar dan lumrah saja gitu. Sebagai orang yang memegang teguh adat ketimuran, yang tahu terima kasih, ya Pak Prabowo seharusnya memang seperti itu gitu. Karena kalau nggak didukung Pak Jokowi, ya Pak Prabowo nggak bisa menang gitu. Prabowo nggak bisa jadi presiden. Itu keyakinan para pendukung Jokowi dan Gibran gitu. Jadi sebenarnya ini adalah foto yang biasa-biasa saja gitu, karena memang Pak Jokowi sangat-sangat berjasa kepada karir politik Presiden Prabowo, karena sebelumnya setelah kalah Pilpres di tahun 2019 gitu ya, itu Pak Prabowo langsung jadi Menhan, wah, yang anggarannya paling besar kan, ugal-ugalan gitu kan. Itu kan ya berjasa sekali gitu Pak Jokowi mengangkat nama Pak Prabowo untuk menjadi Menhan dan kemudian didukung sebagai Capres 2024. Cuman dari foto yang beredar itu memang yang membingungkan adalah posisi Gibran gitu. Ya, karena posisi atau tempat duduk Gibran itu ya di sebelahnya Bu Iriana dan Pak Jokowi gitu. Sementara Presiden Prabowo didampingi oleh para menterinya. Itu menurut beberapa komentar saya lihat, dan ini ada benernya gitu. Ini jadi seperti presiden dengan beberapa menteri menghadap kepada keluarga Wapres. Ya karena Pak Jokowi dan Bu Iriana kan ya keluarga Wapres gitu ya. Orang tuanya Wapres gitu. Jadi kayak presiden menghadap orang tuanya Wapres. Itu memang unik tuh. Harusnya Gibran ya duduk dengan Presiden Prabowo ada di sebelahnya gitu, dan kemudian ya Jokowi dengan Bu Iriana sajalah gitu ya. Cuma kan jadi kelihatan agak kurang matching jadinya, karena secara dress code-nya ya Jokowi dengan Gibran udah putih-putih gitu ya. Prabowo nggak putih. Dan kalau ini disebut sebagai pertemuan ya secara kekeluargaan gitu ya, itu juga membingungkan gitu, karena Presiden Prabowo tidak ditemani oleh keluarganya, sementara Jokowi dengan keluarganya, Gibran dengan bapak ibunya. Jadi itu emang janggal gitu, karena Presiden Prabowo ditemani oleh menterinya. Tapi setelah saya coba renungkan, saya coba lihat posisi Presiden Prabowo Subianto hari ini, memang ya kasihan gitu, karena semua atau posisi apapun akan jadi serba salah gitu. Jadi Prabowo meskipun sudah terpilih menjadi presiden, kalau berhadapan dengan Jokowi dan keluarganya itu mau datang sendiri, datang bersama, semuanya jadi serba salah gitu. Saya coba tes satu persatu, metode pertemuan yang kalau dirancang supaya tidak menimbulkan perdebatan misalkan gitu ya. Misalkan Presiden Prabowo datang sendiri, nggak sama menterinya, atau datang sama menteri tapi duduk sendiri gitu. Kan bisa dibayangkan, itu seperti presiden menghadap Wapres dan bapak ibunya Wapres. Jadi udah kayak sidang skripsi. 1 lawan 3 gitu. Kalaupun misalkan di otak-atik Presiden Prabowo duduk dengan Gibran, dengan Wapresnya gitu ya, menghadap kepada Jokowi dengan Bu Iriana, itu juga jadi serba salah. Itu jadi seperti presiden menghadap raja gitu kan. Raja dan ratu gitu kan. Dan kalau Presiden Prabowo datang bersama menterinya gitu ya, terus Gibran juga ada di sebelah menterinya misalkan, itu juga jadi kayak lucu juga gitu. Ya, jadi kayak presiden, wakil presiden,
beserta para jajaran kabinetnya menghadap raja. Tapi itu kayaknya lebih pas dan lebih tidak menimbulkan komentar-komentar negatif. Sepertinya gitu ya, kalau posisi Gibran ada di sebelah Presiden Prabowo. Cuma ya nggak tahu kenapa tidak terjadi seperti itu. Kan sebenarnya posisinya akan bagus kalau demikian gitu. Tapi ya gimana, Gibran itu kan memang posisinya dia merasa mungkin dibutuhkan, memang mungkin dia berjasa, atau Prabowo itu sangat membutuhkan kehadiran Gibran, atau sangat taat dan sebagainya. Ya inilah yang terjadi, posisi yang berantakan dan kemudian menimbulkan kelucuan-kelucuan baru gitu. Karena kalau kita ingat pernyataan Gibran ketika pertama kali kampanye, saya sudah di sini, tenang saja Pak Prabowo. Udah kayak anak raja gitu kan. Udah kayak game changer atau orang yang sangat berpengaruh sekali, dan kalau nggak ada Gibran itu wah nggak bisa, Prabowo nggak bisa menang gitu kan. Jadi mungkin karena keyakinannya seperti itu, maka ya posisi duduk atau cerita Presiden Prabowo dengan beberapa orang menteri menghadap Gibran, menghadap Wapres dan bapak ibunya Wapres itu menjadi banyak sekali menimbulkan pertanyaan. Tapi ya tidak perlu dikasihani rasanya, karena bagaimanapun Pak Prabowo itu ya presiden, dan beliau ini tokoh politik yang sudah sangat senior, yang secara pengalaman itu sangat banyak sekali, dan pasti tahu betul lah cara untuk menghadapi Jokowi dan keluarga. Karena memang Pak Jokowi dan keluarga ini adalah tipikal orang yang tidak bisa dihadapi dengan cara-cara kasar gitu ya, karena wah, dia suka keributan itu, dan merasa masih memiliki pendukung yang banyak, masih muncul di media terus gitu kan, masih terus diberitakan di mana-mana. Jadi nggak bisa Pak Prabowo melawan Jokowi dengan cara-cara keras gitu, karena ya Pak Prabowo bukan media darling. Setidaknya aktivitas yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo juga nggak akan terlalu banyak dibandingkan Pak Jokowi. Jadi ya memang cara-cara seperti ini itu perlu dilakukan oleh Presiden Prabowo, mungkin karena pertimbangan politik di internal atau di kalangan elit memang membutuhkan cerita-cerita yang demikian, yaitu merendah atau menunduk ya, tapi sebenarnya tidak memberikan apa-apa. Ya apa yang diberikan oleh Presiden Prabowo gitu? Hasilnya apa ketika Presiden Prabowo menghadap Jokowi dan Gibran gitu kan? Menghadap Jokowi dan Wapres, apa hasilnya? Kan nggak ada apa-apa gitu. Keesokan harinya Pak Jokowi ya masih tetap dipanggil sama polisi untuk memberikan kesaksian soal kisah atau cerita kasus ijazah palsu gitu. Dan kemudian Roy Suryo ya sampai sekarang dan kawan-kawan masih santai-santai juga, masih belum juga ditahan. Padahal kalau seandainya ini ada dorongan atau perhatian politik gitu ya nggak akan perlu sampai ke sini lah, langsung ditahan seperti nasib Babang Tri dan Sugi Nur gitu. Tapi ya saya coba memahami secara positif apa yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo di tengah situasi yang seperti sekarang ini. Memang Prabowo coba menjaga keseimbangan gitu supaya tidak ada gejolak, karena ya kalau PSI mengadakan kongres di Solo misalkan, Presiden Prabowo posisinya itu sudah tidak mungkin absen gitu, nggak mungkin untuk nggak hadir. Ya nggak tahu kalau 4 tahun lagi gitu ya, tapi kalau sekarang itu ya masih nggak mungkin untuk nggak hadir gitu. Kalau sampai Presiden Prabowo nggak hadir di Kongres PSI, apa kata dunia gitu? Apa kata pengamat gitu kan? Orang-orang yang selama ini udah mendiskusikan atau menggosipkan ini pecah kongsi dan sebagainya itu akan semakin teriak gitu, akan semakin membenarkan gitu ya. Jadi ya Presiden Prabowo coba menjaga supaya tidak terjadi keributan itu, dan nampaknya Kongres ketika diadakan di Solo memang tujuannya untuk ini gitu, supaya Presiden hadir ke Solo. Dan kalau sudah ada di Solo, nggak mungkin untuk nggak ke rumah Jokowi. Jadi memang dibuat seperti itu supaya Pak Jokowi terlihat masih berkuasa gitu ya, dan Presiden Prabowo ya masih seperti Menhan, masih seperti bawahan yang menghadap Jokowi. Jadi memang tujuan dari Kongres PS itu cuma ini kayaknya,
bukan soal pemilihan apa itu. Cuma main drama-drama seperti ini gitu, menunjukkan kekuasaan Jokowi terhadap Presiden Prabowo dan menunjukkan bahwa Gibran ya anak Jokowi gitu ya, anak raja. Meskipun posisinya cuma wapres tapi ya berhadapan-hadapan dengan menteri dan presiden. Nah, kalau seandainya kongresnya dilaksanakan di Jakarta atau di Bali, nggak akan ada pertunjukan seperti ini dan ya nggak menarik gitu. Paling Pak Prabowo kalaupun datang ya pidato selesai gitu. Beritanya nggak lama gitu. Makanya ya kayaknya itu sudah dipikirkan dengan sedemikian rupa, diperhitungkan dengan begitu liciknya agar bisa tetap mempertontonkan kekuasaan yang sebenarnya sudah nggak ada, tapi ya coba ditunjukkan gitu. Seolah-olah masih berkuasa ya, karena semua para penguasa itu demikian gitu. Gagal move on atau post power syndrome kayak gini semua memang. Dan tujuannya untuk mengecoh kelompok-kelompok ya yang project-project receh atau kelompok buzzer gitu. Kelompok buzzer itu akan berteriak, wah Pak Jokowi masih sangat berkuasa ya. Terus kemudian project-project receh yang ya nilainya di bawah 1 miliar lah itu akan meyakinkan para pelaku-pelakunya atau para pelaksananya itu akan terdorong, termotivasi untuk solid bersama ya, karena Jokowi Prabowo solid bersama. Misalkan seperti program makan gratis ya, Koperasi Merah Putih, wah itu solid pasti. Antara kubu Jokowi, kubu Prabowo tuh terlihat solid gitu ya, supaya ini project bisa dilaksanakan bersama-sama. Apalagi menterinya kan Budi Ari, Projo, wah ini kepercayaan. Pokoknya project-project kecilnya itu yang di bawah 1 M itu akan terpengaruh atau terkecoh dengan pertemuan atau drama presiden menghadap Jokowi dan Wapres gitu ya. Tapi di level BUMN rasanya mereka nggak akan terkecoh. Kalau gesekan di level BUMN rasanya itu nggak akan bisa berhenti dan akan terus terjadi karena adu kekuatan antara BUMN dengan Danantara itu sudah sedemikian terasa. Kalau kalian perhatikan hari ini, logo BUMN udah jarang sekali terlihat. Ya kan? Kalian nyadar nggak? Kalau bank bikin acara gitu ya, perusahaan-perusahaan BUMN bikin acara, atau bikin flyer atau promosi apapun lah gitu. Itu yang sering muncul. Kalau dulu kan pasti BUMN. Sekarang hanya ada Danantara. BUMN nggak ada. Ini ceritanya agak panjang nanti ya semoga ada kesempatan untuk saya cerita karena beberapa bagian masih belum selesai dan masih belum menarik untuk diceritakan ya, karena nanti endingnya akan gantung kalau langsung diceritakan. Tapi pada intinya kesimpulan dari semua cerita atau drama ini, Presiden Prabowo cukup cerdik untuk kemudian memberikan panggung, memberi makan elektabilitas, memberi makan Jokowi sebagai sosok tokoh yang sangat candu sekali dengan media gitu ya, diberi makan, egonya dipuaskan gitu, dan terlihat bahwa presiden menghadap kepada wakil presiden dan bapaknya dan ibunya wakil presiden. Terlihat sekali Presiden Prabowo seperti menunduk atau taat atau menghadap keluarga wapres gitu ya. Tapi di sisi lain hitung-hitungan politik nampaknya berbeda dari satu foto yang sekarang beredar di media. Ya, saya tidak ingin membela Presiden Prabowo, tapi itu harapan kita semua bahwa ya jangan sampai presiden itu ya tunduk kepada pihak lain, karena kalau sampai itu terjadi ya mau jadi apa? Apalagi tunduk kepada yang punya banyak sekali kepentingan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.